Selamat datang kembali di Sotoy Film Podcast. Agak ngeheng gua. Agak bingung ngeheng. Dan kita kembali lagi untuk membahas Only Murders in the Building. Yo, lanjutan. Ini untuk episode 4 sampai 6. Kan yang kemarin 1 sampai 3 kan. Betul, 4 sampai 6. Dan mungkin juga teman-teman udah ada yang nonton gara-gara dengar podcast kita gitu ya. Akhirnya, Semoga ya akhirnya langsung nyoba nyari gitu ya. Ya, siapa tahu. Dan emang sebenarnya untuk lo yang suka tipe series atau film yang memang mengungkap sebuah misteri pembunuhan, cocok nonton ini. Cocok. Nonton ini. Nah, kita masuk ke episode 4, 5 dan 6. Kita mulai dari sebenarnya untuk episode 6 lagi 4. Pertemuan dengan Sinda Kening. Ini judulnya apa sih? Tapi The Sting. Nah, ini nih yang kemarin di 3 kan Sting dicurigai kan. Dan ini pertemuan pertama kali akhirnya mereka bertiga ketemu sama idolanya sendiri ya. Iya, betul. Oh iya benar, ketemu sama podcaster idola. Iya, podcastnya All It's Not Okay in Oklahoma. Ih, udah hafal si Aceh. Udah hafal dia. Dan ketemu sama Sinda Kening sebenarnya untuk minta saran karena mereka mencurigai bahwa Sting ini adalah tersangka pembunuhan Tim Kono kan. Karena kan Sting seorang artis kan, jadi dia pengen minta kayak public figure yang jauh lebih kuat lah buat ngungkapin ini gitu. Ya. Lucu banget kan mereka ya namanya kayak starstruck gitu loh, gimana sih ketemu idolanya. Kaget. Wow, terus ada line-line yang akhirnya mereka oh bener lah, gue maksudnya nggak salah pilih idola gitu. Jadi Sinda Kening gue sempat nulis nih, jadi embrace the mess, that's where the good stuff lives. Apa tuh? Yang dibilang embrace the mess apa sih? Embrace tuh lebih ke apa sih? Embrace tuh apa sih namanya? Wudu apa sih? Bukan wudu dong. Apa namanya? Tadi gue lupa lagi. Pokoknya intinya masuk ke kacauan di situ, bahkan justru di situ tuh banyak sekali Oh iya, ada terima itu ya. Terima maksud gue. Terima kekacauan dia bilang kan. That's where the good stuff lies. Jadi di situ banyak sekali informasi-informasi yang berharga. Iya. Oh iya betul. Ada yang kayak gitu. Itu juga lucu ya. Terus dan gitu ngelihat karyawan dari si Sinda Kening juga mirip semua. Iya. Lu inget gak sih mereka udah pakai kacamata kan? Iya. Udah gitu yang satu lagi kan namanya Cindy. Iya, itu lucu banget sih. Sinda, Cindy. Sampai si Charles si Oliver, si Charles gitu. Mereka ada 3 ya. Si Oliver kalau nggak salah yang bilang. Oliver tuh mulutnya sih emang kadang lucu banget dia. Nah terus itu juga di episode 4 adalah dimana kencan pertama kali Charles dengan salah satu sama si pertemuan pertama kali. Pertemuan kayaknya. Pertemuan dan langsung kencan juga malamnya. Langsung ya. Pertama ketemuannya kan di lift. Yang dia pakai baju. Gua adalah pemain basun paling seksi situ kan. Iya. Dan di episode 4 juga itu kayaknya di malamnya akhirnya mereka kencan. Kencan dan memang kencannya nggak sesuai dengan harapan, nggak berjalan dengan baik lah ya. Oh itu di episode 4 ya? Di episode 4 itu. Nggak, soalnya gue ingetnya yang ini mulai ini-iniannya tuh kayak flirting. Si ceweknya main basun di seberang apartemennya, ini main alat musiknya itu. Iya itu dulu nanti di 4. Di 4 itu di 4. Oh di 4 semua ya. Di 4 dan malamnya kan langsung kencan. Iya. Jadi saling menggoda pakai alat musik ya. Kalau si Charles itu apa sih namanya gitu-gitu? Aduh itu gue lupa. Akordion ya atau apa? Iya kayaknya akordion. Ini kan dari Scotland kan? Iya. Alat musik kayak per gitu kan? Iya. Kayak per gitu. Mereka saling saut-sautan gitu ya. Akhirnya ada kecocokan, akhirnya kencan pertama. Dan di episode 4 juga kita tahu masa lalunya Charles yang selalu dibayang-bayangi oleh itu boneka. Iya. Oh boneka Bugs Bunny. Iya. Bugs Bunny sama siapa? Pigport. Piggy Port. Apa sih namanya? Iya gitulah. Iya dia sih. Di situ kan akhirnya kita tahu masa lalunya Charles. Kenapa akhirnya 2 boneka itu 2 karakter selalu ada. Iya. Di situ kita juga tahu tuh Charles akhirnya kelihatan karena mungkin demi dapat perhatian atau mungkin juga karena pengen jalin hubungan baru gitu, akhirnya dia membuka semua kenangan masa lalu yang mungkin emang buruk sekali buat dia gitu. Iya, dan yang maksud gue pas di adegan kencan itu juga menarik tuh kan,
apa namanya? Siapa sih nama Jen kan udah ngebuka semua kan tentang dirinya. Pas dia mah bagiannya cuma ngebukanya dikit doang kan. Akhirnya kan dia tuh ngakuinnya nggak di situ kan. Dia ngakuinnya pas dia nyamperin apartemen si Jen terus ke pintu. Di situlah dia baru ngaku kan. Gini. Gokil sih itu menurut gue cukup ini banget sih. Iya. Lebih ke Charles aja, cerita soal Charles ya di episode 4 ya. Betul. Dari situ langsung nyambung ke kunjungan mereka ke rumah Sting. Karena saran dari Sinda Kenning adalah lu harus bawa itu kalkun versi lu. Akhirnya mereka beneran bawa kalkun. Pagi-pagi lagi. Ya, itu kalau nggak salah siapa sih yang pagi-pagi sarapan kalkun? Iya. Yang siapa manajernya Sting aja sampai nggak nerima dulu kan lu. Ngajak kalkun pagi-pagi gini sih katanya. Ngapain lu katanya? Karena si Dak ini ngasih tahu kan kalau mau saran dia untuk deketin artis gitu ya udah bawa aja apa sih namanya? Versimu sendiri. Itu kayaknya sebuah ini kan kayak apa sih kalau di kita tuh istilah. Bukannya sesuatu yang harfiah gitu kalkun. Sebenarnya kan kalkunnya metafor aja kali ya. Intinya bawa-bawaan lah gitu ya. Ini beneran kalkun emang lucu banget. Siapa sih pagi-pagi? Oh sama ini pas ngedatengin Sinda Kenning tuh Sinda Kenning lagi ada telepon untuk kontrak 30 juta. Oh iya betul. Kaget mereka. Sorry apaan? 30 juta deh. Untuk podcaster yang dibeli kan. Iya. Dia aja kerja sama gitu. Maksudnya Sinda udah nggak bakal podcastan lagi. Enggak, dianya yang dibeli. Wow, katanya wow. Bengong aja. Untuk podcaster kecil ngelihat harga ya. Iya, wow, 30 juta deh. Ya ada, akhirnya mereka ketemu Sting di apartemennya dan kita juga tahu bahwa Sting memang bukan tersangkanya. Iya betul, dan di situ dijelasin lah semuanya tentang kenapa dia kayak konsernya dimajuin ya kan. Terus dia tuh kalau nggak salah renovasi atau pindah sih yang pokoknya ada sesuatu lah di apartemennya lah. Iya. Dia sih ngerasa bersalah karena memang akhirnya dia berpikir Sting bilang kalau si Kono kerja sama Sting. Dan si Sting itu berpikir kalau Kono itu bunuh diri karena dia. Iya, karena dia bentak-bentak. Merasa bersalah banget di situ kan. Itulah. Orang pas si Mabel bilang enggak, Kono tuh enggak bunuh diri tapi dibunuh. Aduh lega, gua lega kata Sting. Oh berarti itu iya itu gokil sih itu. Ya itu lucu juga sih pertemuan di rumah Sting itu ya, apalagi kelakuannya Charles ngerasa kayak apa ya, gue juga artis nih. Orang tiba-tiba langsung duduk di sampingnya Sting gitu anjing. Iya benar. Kayaknya gue kedekatan sama Sting deh. Tinggal tempat duduk. Ngerasa artis brengsek. Tapi di situ akhirnya ya udahlah. Oh berarti emang bukan Sting nih. Sting udah lepas dari tersangka. Kalau Oli tetap kekeh kan karena anjingnya diracun. Dan ternyata memang sempat di-tag kan. Di-tag dulu di podcast. Dia telah meracuni anjing gini-gini. Belum juga sowan dulu gitu ke rumah Sting. Brengsek. Tapi manajernya bilang kalau Sting bukan pembunuh dan Sting juga nggak ngeracunin anjing lu gitu. Akhirnya udahlah mereka balik, dan yang mengagetkan adalah ketika anaknya Oliver bilang, "Lu isi podcast sama si Mabel." Nah, anaknya Oliver bilang kalau Mabel ini sempat tinggal di sini dan dia temenan sama tim Kono. Iya. Mulai terkuak lah ya di sini kalau sebenarnya Mabel sama tim Kono itu ada ada hubungan di masa lalu. Ya, dan di saat yang bersamaan akhirnya si Mabel ini nemuin petunjuk ketika melihat yang itu loh, notes yang GM show road. Itu. Dia akhirnya ngelihat kebuka petunjuknya pas ngelihat buku Hardy Bosch itu. GM itu menurut dia adalah apa sih, toko perhiasan apa gitu ya. Pokoknya belakangnya M itu mus, cuman G-nya gue lupa tuh. Ya udah akhirnya berangkatlah Mabel sendirian yang lalu diikuti oleh dua kakek-kakek ini, di mana itu masuk ke episode 5. Iya. Jadi episode 5 tuh diawali sama Mabel jalan sendiri. Yang pertama dia diikutin sama Tai Dai Gai dulu. Iya betul. Iya. Episode 4 dia diikutin kan. Iya, dia nih episode 4. Iya. Diikutin sama Tai Dai Gai, ternyata itu Oscar, betul. Oscar itu mantan pacarnya Zoe. Betul. Yang dipenjara karena dituduh telah mendorong Zoe. Iya. Oscar itu temen dari Mabel dan tim Kono juga, satu geng kan. Hardy Boys. Nah, yang kan ini judulnya twist ya. Sebenarnya kata twist itu di
diperlihatkan di scene awal waktu di lift. Big twist kata si Oliver. Oh iya, gue kemarin nyari. Oh itu ya scene awalnya. Ternyata Mabel temennya gitu. Dan mereka curiga. Iya, big twist. Dan akhirnya sebenarnya Oliver doang sih yang curiga kalau Mabel itu pembunuh ya. Charles tuh enggak ada profil pembunuh dari Mabel tuh enggak ada. Iya, lucu yang di mobil sih. Masih kekeh aja si Oliver kan tuh si Charlesnya. Enggak, kita jangan ini dulu. Lucu banget itu tuh berantem berdua kakek-kakek. Mana ngejar pakai mobil tua kan, iya. Yang mana si Charles juga baru tahu kalau si Oliver punya mobil. Lucu banget. Udah gitu ini lagi lucunya mesen roti dulu. Bilangin ya pakai ini dia apal kok katanya. Oh iya. Coba tanya si abangnya, namanya abang ini kan katanya. Iya bener katanya, bilangin buat Oliver. Lucu. Dan ini juga mereka ngebuntutin ini ya, apa namanya, Oscar sama Mabel ya. Itu Oscar dan Mabel itu menuju ini yang gue bilang GM Solo itu. Awalnya Mabel itu tuh ngira kalau itu tuh ke toko perhiasan, tapi Oscar akhirnya ngasih ini apa namanya, pencerahan juga. Coba deh jangan mikir ke situ. GM itu dia ngasih lihat tatonya dulu. Tato keanggotaan kan? Iya, tato keanggotaan. Ya, kita punya tato yang sama ya. Terus kata Mabel, terus ya udah GM apa? Gustavo, Mabel. Mora. Yang mana itu kan sepupu lu. Oh iya, kenapa gua kelewat ya? GM itu adalah Gustavo Mora. Iya. Akhirnya dia pergi kan, langsung ngambil arah, langsung ngambil berubah arah ya. Makin curiga dong mereka. Waduh katanya. Iya benar-benar. Udah mobilnya tua terus akhirnya mogok kan? Mogok di pom bensin. Bukan mogok sih, sebenarnya ngisi bensin. Tapi ngebul. Dan si Mabel juga berhenti di sana. Mabel kan ngisi dan belanja tuh ya. Di sana kan. Dia ngisi bensin, ngebul. Terus ada yang penjaganya lucu banget. Dan ini juga adegan lucu juga ya ketika mereka ketemu ini ya, apa namanya, dua orang hitam itu lucu. Dua orang kulit hitam yang aduh itu parah sih. Iya. Dan dia kenalin Charles kan. Iya, Rezas kan. Oh iya betul. Iya, yang sepupunya yang di awalnya itu bilang Rezas gitu kan. Akhirnya iya benar. Apa diminta tolong kan, bisa anterin gua. Oh tenang, gua ahli atau apa gitu. Bisa tolong ngikutin itu enggak, mobil itu enggak? Oh bisa, tenang, gua udah sering ngikutin orang katanya. Terus yang kocaknya sepupunya datang. Iya datang. Sepupunya padahal lagi belanja ya. Iya. Lagi teleponan. Bentar nih, sepupu gua lagi diculik apa gitu, lagi nganterin dua orang kulit putih. Itu banget tuh. Lalu ya bentar, sepupu gua lagi nganterin dua orang kulit putih. Jadi itu parah banget sih itu saat ininya, maksudnya nyindir keadaan di sana parah sih itu. Anjir. Gitu. Terus di mobil juga lucu tuh adegan mereka yang cerita mereka juga punya podcast dan lebih sukses dari podcastnya. Only Murders. Tadinya Olivernya sombong banget itu. Kami lagi ngejalanin podcast pembunuhan. Oh, lu bikin podcast? Kita juga bikin podcast gitu. Tapi kita tentang apa? Agrikultur. Pokoknya tentang tumbuhan lah gitu. Sangkain awalnya kan diremehin kan ya. Tumbuhan siapa yang dengerin sih? Pas ditanya berapa pelanggannya, subscribernya, dia 60 ribuan deh. 60 ribuan ya, langsung kaget. Terus langsung diem aja sih. Tapi Oliver gak mau kalah awalnya. Dia bilang, oh enggak, tapi kami udah ketemu Sinda Kenning. Langsung. Oh, my Sin. Gila, udah punya panggilan saya. Orang katanya Sinda Kenning itu suka warna hijau selain hijau duit, hijau warna duit gitu, sama hijau dari tanaman mereka. Iya. Segitu dekatnya ternyata. Baru Oli bener-bener diem tuh. Lucu banget itu. Lucu itu. Itu akhirnya mereka ya udahlah ya membuntuti si siapa, Mabel sama Oscar sampailah di tempat Gustavo ya. Tempatnya Gustavo. Dan di situ juga Gustavo jelasin bahwa emang apa namanya, si tim Kono ini memang ini pengen ketemu sama maklar perhiasan itu. Sebenarnya tujuannya tim Kono tuh pengen ngambil cincin yang dipakai si Zoe. Ya, betul. Akhirnya semua di situ juga diungkap juga sih sebenarnya apa namanya, tim Kono mau ketemu sama siapa. Dan di hari si Mabel dan Oscar ke situ sebenarnya si Gustavo bilang, nih hari itu sebenarnya Kono juga mau ketemu sama maklar perhiasannya. Cuma udah keburu meninggal. Iya. Betul. Ya, itu parah sih. Dan datang tuh mereka akhirnya dua ke satu studionya kaget. Itu lucu deh yang ada pas mereka datang juga, adegan pas mereka datang ya kaget kan. Terus si Mabel, lu nyurigain gua sekarang. Lucu banget. Terus katanya si Oliver kan yang tadinya paling kekeh kan, pas di paling sama si lu nyurigain gua. Enggak. Jago si Oliver gitu ya. Iya benar.
Enggak sih, ini juga waktu sebelum Tavo-nya datang mereka kan lagi ngedebat. Oh iya, debat. Ngomong tim Kono mati baru Tavo datang. Hah? Kono mati? Oh shit. Oh iya. Ternyata dugaan dia benar. Benar, iya, karena maksudnya apa? Pada nanya si Kono tuh udah ngeduga bahwa dia bakalan mati. Betul. Baru emang kenapa dijelasin sama Tavo. Dan itu juga adegan lucu yang si Oliver makan es krim ya, lucu banget. Gue inget banget es krimnya itu kan dibawa si Oscar bawa es krim. Es krimnya itu rasa minyak es krim vegan minyak sea salt apa kayak gitu tuh. Terus dia bilang, masa sih es krim ada rasa kayak apa body lotion gitu? Iya benar, rasa fucking millennials dia bilang gitu, bikin es krim aneh-aneh aja rasanya. Tapi dimakan juga. Lagi dimakan brain freeze. kakek. Cuma itu bener-bener kata isap jempol. Oh iya benar, lu benar. Oh ini tie-dye guy ada gunanya, ini tie-dye guy kata. Pinter juga katanya, cerdas juga. Dan itu udah masuk ke ending episode 5 itu. Akhirnya berhenti di ini datang ibu-ibu set mereka langsung ini maklarnya si Mabel. Hai Ma, ya maknya sih katanya. Datang lah maknya Mora ya, Mora datang. Berarti itu habis di situ kan? Iya di situ. Di ending episode 5 dan masuk ke episode 6 sebenarnya dibuka oleh detektif D. Williams ini. Akhirnya dia notice sama podcast yang emang lagi didengerin sama istrinya. Itu kan pasangan lesbian gitu kan. Iya, jadi ini kayak karakter, sebenarnya bukan karakter baru, karakter bukan. Pernah muncul di episode 1. Betul. Akhirnya ditembelin di sini kan, lagi. Di episode 6. Lebih dijelasin lagi nih sebenarnya dia siapa dan latar belakangnya. Ternyata dia seorang pasangan lesbi gitu kan, yang pasangan lesbinya lagi hamil. Pasangan lesbinya lagi hamil, lagi kocak banget. Iya, yang berebut nama itu anak Karim Abdul Jabbar. Keren loh katanya. No. Enggak kamu lama itu. Terus apa namanya? Tiba-tiba pasangan lesbinya lah kok lagi ngedengerin podcast ini nih katanya. Dengerin podcastnya si Oliver in the Building. Karena kan di awal kan malas kan CD iya. Ini orang-orang emang kegilaan ini aja podcast true crime gitu kan. Imajinatif segala macam, tapi akhirnya kebuka juga karena kan kasusnya tim Kono ini agak sedikit janggal juga. Iya. Yang mana laporan toksikologinya ditolak, terus apa namanya barang bukti handphone juga nggak nyampe ke IT. Juga ada kejanggalan dan mungkin itu mulai apa ya, pengen mengungkap lagi gara-gara denger podcast itu tuh yang istrinya lagi denger podcast. Karena lebih karena si D-nya ini, si pasangan cewek yang polisinya ini. Ya. Kayak kan ada kayak perdebatan gitu kan, lagi berantem gitu kan, kayak udahlah gue dengerin nih pasangan gue gitu sih. Kocak lah itu mah itu seperti episode 6. Iya. Terus juga di episode 6 ini ya berantemnya siapa namanya Mabel sama ibunya. Iya kan akhirnya kan dia ke ini kan, ke tempat nyokapnya kalau nggak salah, ke rumahnya kan, ke rumah nyokapnya diajak makan malam. Itu awkward juga sih ya. Iya. Diajak makan malam ada pertengkaran antara anak sama ibu kan. Terus yang lucu kenapa teman anak malah bapak-bapak seumuran bapak. Wah, ibunya bilang bentar, tak dulu. Ini kenapa teman gua temenan sama bapak-bapak umur 80 tahun. Bentar, kita udah masuk pertengahan 60 loh katanya, bukan 80. Bukan 80 lah. Iya. Mamanya nggak nerima ya. Karena ngerasa itu ya pasti ibunya ngerasa kalau apartemen itu mah ya terkutuk lah gitu. Terkutuk. Emang lu sebenarnya udah dilarang kan gitu. Untuk datang ke sana kan. Iya. Alasan diizinin tinggal di sana karena bilangnya kan mau fokus sama desainnya si Mabel kan, tapi ternyata malah nggak bisa lepas dari masa lalunya yang mana temennya yang meninggal di situ, terus si tim Kono juga mati di situ. Disebut ngelarang. Akhirnya kan di situ perpisahan antara Charles, Oliver dan Mabel. Iya betul. Iya. Cabut Ya udah. Nah itu dan yang lucu yang itu yang kata pas di episode 6 itu berarti yang dia masuk akhirnya balik kan, terus akhirnya kan mereka kan kayak diskusi lah tuh si Oliver sama Oli sama si Charles lagi ini. Kita mau nerusin ini. Iya. Kayak penderitaan temen kita. Iya betul. Mereka sepakat kan. Ya udah kita hentikan podcast ini. Dapat telepon dari Edi Dimas. Iya. Suruh ke rumah, ayo ke rumah. Kabar temen. Ini nih gojek banget tuh. Iya. Yang awalnya katanya kan, wah disangka mau ke domil-omelin. Iya. Betul. Ternyata Sinda Kenning lagi ada di Jimmy Fallon Show. Iya. Dan diomongin lah itu mengenai podcast mereka, padahal di situ diomonginnya jelek loh. Mereka tuh kayak mocking, ngecengin. Tapi si Jimmy Fallon ngucapin merek dagangnya si Dimas, Chicken Warp Dimas. Chicken Warp Dimas. Saya akan marah-marah, nyata senang.
Itu Oliver sama Charles udah deg-degan tuh. Iya udah deg-degan kan. Karena Ted Dimasnya pas ngundang emang serius banget mukanya kan. Aduh katanya apaan nih gitu. Lucu banget. Oh sama si Mabel tuh kenapa selalu ribut sama emaknya? Karena dia selalu masih dianggap anak-anak. Oh iya, dia nggak terima. Gitu. Lah kenapa sih mah gue tuh udah bukan your girl gitu, bukan girl, gue tuh udah jadi perempuan gitu, betul. Bukan anak cewek lagi gitu. Ribut mulu itu. Itu di mana akhirnya Charles sama Oliver dikasih cek itu karena Teddy seneng. Akhirnya Teddy seneng dan ngasih kontrak yang lebih gede. Kan tadi kan 35.000 kan. Sekarang jadi $50.000 kan. Gokil sih itu dan mereka kan sempat pengen nolak kan. Siapa si Teddy sama Charles karena kan udah kesepakatan. Teman kita cabut gitu ya. Segala macam. Tapi si Teddy ini malah nyeritain background keluarganya dia. Iya, keluarga Dimas family. Keluarga Dimas itu. Iya. Akhirnya ya mau nggak mau diterima lah. Yang lucu pas akhirnya pas balik lagi bawa cek itu tuh ya. Iya. Yang pengen ngerobek. Udahlah nggak usah katanya. Iya sih. Padahal si Charles kayak si Oliver udah beneran masih udah bikin aja. Udah dapat duit nih. Cuman si Charles kan ya udah robek. Pas di gini tunggu sebentar. Iya bener. Iya. Oliver nyangka kalau Charles tuh kayaknya aduh bentar deh kita juga butuh duit, ternyata bukan kan karena Charles ngelihat itu kata-kata di ceknya itu ada tulisan dari perusahaannya namanya Angel Inc. Angel Angel kan. Angel Inc. Yang mana Angel tunggu deh bentar deh. Nah itu akhirnya kayak dia ingat kata-kata Angel ini di tempat tatonya Gustavo itu disebutin kan? Iya perusahaan Angel disebutin di situ sama Tavo. Ini nih. Dan di situ ada kata-kata yang keren kan, yang kata apa sih? Ini gua ini kok catat tuh. A prime sponsor is now a prime suspect. Iya. Gokil itu. Itu. Tapi itu ini kan maksudnya masih ngedebatin itu datang dulu si Mabel kan. Iya, betul, tadinya kan mereka mau udahan. Mabel datang. Yaudah gabung lagi bawa yang udah expire itu loh. Lucu banget itu. Lah ini expire kemarin. Iya. Tapi kita tahu lu pasti makan. Iya sih. Gila. Baru tuh kenapa ada apa ini nih perusahaannya. Iya. Tapi pas Mabel datang juga kerennya tuh dia juga mau ini kan ngasih kayak kata-kata gitu kan. Kata-kata yang bikin terharu juga lah. Kita nih udah mulai bareng. Betul. Kita harus nyelesain ini bareng anjir kayak bertiga yuk aja. Wow. Dibawain makanan basi anjir. Dan akhirnya Teddy jadi tersangka baru ya. Di table yang mereka bikin tuh. Itu dia prime. Welcome. Iya itu. Teddy Mas. A prime sponsor is now a prime suspect. Iya. Di situ ternyata akhirnya di scene akhirnya kita tahu kalau mereka sedang di ini kan sama si diintip bukan sih? Iya, diintip sama Theo. Sama Theo. Iya kan, lagi di seberang kan dia. Theo itu adalah anaknya si Teddy Dimas ini. Iya, betul. Yang mana nanti kita akan ceritain di episode 7. Betul. Kalau begitu untuk episode 4 sampai 6 untuk Only Murders in the Building kita stop dulu, nanti kita lanjut lagi. Kita akan lanjut di episode 7 nanti. Betul. Jadi untuk teman-teman tetap dengerin Sotoy Film Podcast, kita semua pamit and goodbye. Bye.